Masuk dari mana nih Bang? Mungkin saya hanya ingin sebelum lupa terkait soal partai politik. Dari tadi kita bicara soal bagaimana sulitnya membangun partai politik. Ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana caranya untuk melawan penguasa yang akan campur tangan untuk menghambat itu semua. Mungkin ada baiknya itu belajar dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, Ibu Megawati Soekarno Putri itu berada di partai politik PDI Perjuangan. Waktu itu PDI masih dimulai dari wakil ketua DPC Jakarta Pusat. Jadi nggak ada cerita bahwa ini dinasti dan lain-lainnya. Beliau memang anak Bung Karno, tapi anak Bung Karno itu justru dilarang, tidak secara eksplisit, tapi dihalang-halangi untuk masuk ke dalam politik di era Orde Baru. Dan perjuangan beliau begitu keras, sampai sekarang masih bisa bertahan. Jadi banyak yang memang harus dilalui, namanya kita mau sesuatu, ada yang ingin kita perjuangkan, nggak mungkin dengan begitu mudah. Jadi jangan juga, kita nggak apa-apa meng-highlight bahwa ada kekuatan-kekuatan yang sedang melawan kita atau menahan kita. Tapi artinya itu hanya menjadi satu semacam, yaitu challenge-nya, salah satu tantangannya itu. Tapi nggak ada salahnya untuk melawan. Dan saya rasa sekarang tidak akan seberat di era Orde Baru. Nggak mungkin juga rasanya kantornya diserang, kemudian kadernya dibunuh seperti peristiwa 27 Juli. Nah, ini mungkin pelajaran untuk para politisi-politisi sekarang yang ingin tetap bertahan dalam politik. Bahwa sesulit-sulitnya masa sekarang tidak sesulit masa itu. Itu satu ya. Tapi saya sangat bersimpati Mas Furkon dan Ibu, saya lupa namanya, mohon sama Ibu ya. Pada prinsipnya begini, sebelum saya lanjutkan, saya juga ingin in all fairness ya. Saya tadi mencoba melihat apa yang sudah dilakukan oleh perwakilan PDI Perjuangan di parlemen lokal atau di DPRD DKI Jakarta. Saya melihat ada artikel Bu Ida, Ketua Komisi D kalau tidak salah, pernah memanggil Kepala Dinas PUPR waktu itu untuk bersurat kepada Pak Basuki untuk minta dipinjamkan Wisma Atlet yang posisinya tidak jauh dari Kampung Bayam. Nah, sebelum melakukan itu Bu Ida sudah berkomunikasi dengan Pak Basuki, Menteri PUPR, dan Pak Basuki sudah mengiyakan. Tapi kembali lagi Pemprov tidak pernah bersurat. Nah, DPRD hanya bisa sebatas itu melakukan kerjanya. Artinya tetap Pemprov yang harus bersurat kepada PUPR. Sampai hari ini ya saya yakini bahwa tidak ada surat itu yang masuk. Jadi ini kami di PDI Perjuangan bukannya berpangku tangan, tapi ada juga upaya-upaya yang kita lakukan. Tapi pada prinsipnya begini, sebenarnya kan yang mudah saya katakan tapi juga akan dicurigai ya. Ini sedang cari suara gitu. Bahwa saya akan bilang, udah sekarang ketemu aja sama Mas Pram sama Bang Rano Karno. Udah kita beresin gitu. Intinya itu. Ya, tetapi itu nggak ada salahnya juga. Tadi disampaikan bahwa akan ada 3 calon yang maju. Dan tidak ada salahnya sebagai warga with an open mind gitu ya. Tanpa pretensi, tanpa menjudge dahulu siapa mereka itu, beraudiensi dengan ketiga-tiganya. Saya rasa itu yang paling baik. Dan mendengarkan kira-kira solusi apa. Atau dalam tanda kutip janji apa yang mereka sampaikan. Itu satu. Saya melihat bahwa ada problem besar secara politik dari kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia. Juga partai politik. Mungkin termasuk partai yang dimana saya sekarang bernaung ya. Ada problem ketika seorang pemimpin baru duduk di satu posisi atau menduduki jabatan sebagai let's say kepala daerah misalnya. Ada mungkin secara niatan atau tidak sengaja mencoba kadang-kadang mengubur legacy atau hal-hal baik yang dilakukan oleh pendahulunya. Apalagi kalau dianggap pendahulunya itu
masih punya kesempatan ke depan untuk berkontestasi lagi. Nah ini terjadi. Ini kritik untuk semua. Saya tidak mengatakan ini kritik hanya untuk PJ Gubernur Heru. Ini juga kritik buat Pak Anies, kritik juga buat Pak Ahok, kritik juga untuk sebelum-sebelumnya. Artinya banyak sekali hal yang saya lihat apa yang baik dilakukan, itu kemudian dicoba dikubur. Supaya apa? Supaya ke depan yang bersangkutan tidak lagi mempunyai senjata atau tidak lagi mempunyai sebuah legacy yang bisa dia ceritakan ketika berkampanye untuk kontestasi yang berikutnya. Nah ini terjadi di seluruh Indonesia. Kita nggak bisa pungkiri, termasuk juga partai politiknya, kadang-kadang anggota DPRD-nya juga begitu, akhirnya mencoba mendiskreditkan apa-apa yang sudah dilakukan yang baik, atau ya udah kita lupain aja supaya orang lupa dengan hal tersebut, sehingga ke depan kita nggak mempunyai saingan lagi yang bisa menceritakan tentang keberhasilan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Ini yang harus dirubah. Nah, dan saya melihat ini bukan kampanye ya, tapi ini nggak bisa dilepaskan dari itu gitu. Bahwa Mas Pramono Anung dan Bang Rano sudah jelas-jelas sejak awal menyampaikan bahwa apa yang baik dilakukan oleh para pendahulunya akan diteruskan. Mereka menyebut soal CFD mungkin yang dimulai di Bang Foke kalau nggak salah ya. Bicara soal busway yang dimulai oleh Bang Sutioso. Bicara soal hunian-hunian vertikal atau rusunawa yang dibangun Ahok dengan biaya yang tidak diambil sepenuhnya dari APBD tapi dari CSR. Bicara soal JIS. Nah, jujur, saya menyatakan secara jujur, dari kemarin saya mendengar kita belum menyusun visi misi di timnya Mas Pram dan Bang Rano. Ketika bicara JIS, masih bicara soal bagaimana supaya infrastrukturnya diperbaiki sehingga tidak menimbulkan macet ketika ada 40.000 lebih penonton yang hadir. Dan ini menjadi problem juga di JIS. Tapi jujur nih saya sampaikan ya, saya nggak mau bohong, belum ada mention tentang Kampung Bayam. Dan saya akan make sure ini akan kita pikirkan juga. Terima kasih Bang Karni bahwa saya diundang di sini dan kebetulan ini bagian dari penyerapan aspirasi sesungguhnya. Saya meyakini bukan maksudnya untuk melupakan, mungkin belum ada yang mengingatkan. Karena masalah Jakarta jujur Ibu ya, kalau kita bicara kaum miskin, kota, bukan hanya di Kampung Bayam tentunya, ada di berbagai daerah lain gitu. Dan masukan-masukannya tentu biasanya dapatnya dari anggota-anggota DPRD terpilih dari PDI Perjuangan. Dan itu yang awal. Nah, dengan adanya acara seperti ini saya bersyukur juga ini juga bisa menjadi masukan yang baik. Dan mudah-mudahan ke depan tadi saya sudah bertukar nomor telepon dengan Mas Furkon, kita bisa berkomunikasi. Tapi saya juga in all fairness berharap Mas Furkon dan teman-teman juga mencoba berkomunikasi dengan teman-teman dari calon gubernur dan calon wakil gubernur yang lain. Supaya bisa melakukan perbandingan mana yang terbaik dan lain-lain. Nah, terkait dengan pencalonan Pak Anies sekarang ya, kita bicara. Kalau ada yang menyalahkan, let's say PDI Perjuangan misalnya. PDI Perjuangan meninggalkan Anies Baswedan. Maaf saya bicara belak-belakan ya. PDI Perjuangan tidak pernah bersama Pak Anies. Jadi kami tidak pernah meninggalkan. Paham ya? Yang bersama Pak Anies itu PKS, Nasdem dan PKB. Ini kita bicara apa adanya aja. Tetapi bukan kita tidak mencoba mempertimbangkan yang bersangkutan di detik-detik terakhir. Itu satu. Tapi kalaupun tidak jadi, nggak fair juga kalau dibilang, lo meninggalkan Anies. Anies kan banyak yang ingin. Ahok kurang banyak apa yang ingin. Ahok itu ketika menjabat tingkat kepuasan publiknya juga tinggi. Terlepas ada ibu-ibu yang gak suka atau suka. Tapi kan ada yang suka. Ada 70-an% yang senang waktu dia memimpin. Gitu. Bahkan elektabilitasnya begitu tinggi ketika dia maju dan dia terganjal dengan isu soal agama aja. Ya, soal apa yang dia sampaikan, mungkin ketelepasan dan juga diedit dan lain-lain. Ini masa lalu ya, tapi prinsipnya itu. Dan Ahok adalah kader PDI Perjuangan. Dan kemarin ketika proses pencalonan banyak yang demo Ahoker.
untuk mendesak kami mendukung Pak Ahok. Gitu. Jadi in all fairness, kalau kita mau adil berbicara soal hubungan PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan, kita harus melihat secara besar. Ya, gambar besarnya sebagai partai ideologi satu, sebagai partai kader. Apa sih artinya partai kader? Partai kader ini satu, bahwa kami tentunya selalu mempersiapkan kader-kader terbaik kita yang sudah lama berada di partai untuk bisa duduk menjabat di pemerintahan, baik itu dipilih atau yang ditunjuk posisinya. Artinya sebisa mungkin kita akan mendahului kader. Gitu. Dan partai ini sudah berdiri sekian lama. PDI Perjuangan bisa dibilang baru berdiri tahun 99. Tetapi sebenarnya ini kan merubah nama dari PDI yang sudah berdiri selama masa Orde Baru. Jadi bayangkan udah berapa puluh tahun dibandingkan dengan partai-partai lain. Gitu. Namun tetap aspirasi masyarakat arus bawah kita dengarkan. Sehingga nama Pak Anies pun masuk ke dalam nominasi beberapa nama yang ada. Namun pada akhirnya ya kita tahu keputusannya tidak ke beliau. Kalau dibilang Pak Anies sudah datang dan lain-lain, Pak Ahok juga sudah datang dan standby. Gitu. Dan Ahok menyatakan secara eksplisit kok di publik bahwa dia ingin menjadi gubernur lagi. Jadi bukan enggak gitu, dan beliau adalah kader. Jadi intinya mohon maaf kemarin juga saya berada di salah satu stasiun televisi bersama Bang Ges. Ada teman dari PKS, saya menolak dikatakan bahwa PDI Perjuangan meninggalkan Pak Anies. Karena kami satu, itu tadi tidak pernah bersama, walaupun kami pada detik terakhir memang mempertimbangkan karena ada suara arus bawah yang menginginkan. Tapi yang meninggalkan ya PKS, gitu. PKB dan Nasdem. Yang tadi dikatakan suaranya naik karena mendukung Pak Anies. Itu aja, ini faktanya, ini fakta. Jadi masukan tadi terkait dengan pembentukan partai baru, ormas baru, itu masukan yang bagus gitu. Dan saya rasa legasinya Pak Anies, apa yang baik telah dilakukan oleh Pak Anies selama memimpin Jakarta, ke depan insya Allah akan dilanjutkan oleh Mas Pram dan Bang Rano. Begitu juga apa yang baik yang telah dibikin oleh Pak Ahok, apa yang baik telah dibikin oleh Bang Yos dan Bang Foke. Dan setahu saya memang dalam 1-2 minggu ke depan ini agendanya Mas Pram dan Bang Rano adalah untuk menemui semua mantan-mantan gubernur. Yang pertama udah ketemu sama Bang Foke kemarin, mungkin kemudian sama Bang Yos, kemudian Pak Ahok dan Pak Anies. Itu pasti akan dilakukan dan salah satunya itu untuk mendapatkan masukan-masukan, dan saya meyakini Pak Anies akan bicara soal Kampung Bayam ya Bang Ges ya. Insya Allah pasti juga akan bicara soal Kampung Akuarium misalnya. Mungkin Bang Ges juga bisa ngingetin Bang Anies untuk bicara itu ke Mas Pram. Dan mudah-mudahan ada titik temu, tapi kita juga nggak boleh cuma menunggu. Saya juga nanti akan sampaikan ke teman-teman di DPRD untuk dalam proses ini 1-2 bulan ini juga bagaimana caranya memberikan solusi yang lebih konkret dan tidak menggantung dalam tanda kutip teman-teman di Kampung Bayam. Sekian aja mungkin dari saya.